Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Semoga kaliannya semuanya sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam. Materinya tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Silakan disimak ya anak-anak ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik? Ada yang tahu? Gejala alam biotik yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Sedangkan gejala alam abiotik itu berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, seperti misalnya hujan, pelapukan, erosi, bencana alam, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik dan komponen abiotik itu adalah komponen biotik meliputi faktor hidup atau organisme yang terdapat di lingkungan sebagai makhluk tunggal atau individu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah komponen-komponen biotik. Di antaranya, yang pertama, produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu melaksanakan proses fotosintesis, yakni tumbuhan yang memiliki klorofil. Dari proses tersebut dihasilkan bahan-bahan organik yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya, sehingga makhluk hidup mengkonsumsinya dapat melakukan aktivitas hidupnya dengan baik. Kemampuan tumbuhan menghasilkan bahan-bahan organik menegaskan bahwa tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, konsumen. Organisme yang tidak memiliki klorofil, hewan dan manusia, tidak dapat menyediakan bahan organik yang dibutuhkannya, sehingga kebutuhan akan bahan organik hanya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi produsen. Sedangkan yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Maksudnya adalah kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Beberapa mikroorganisme yang termasuk sebagai pengurai antara lain jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri hidupnya tergantung pada bahan-bahan organik yang terkandung dalam sisa-sisa makhluk hidup. Berikutnya, komponen abiotik. Selain komponen biotik di alam, juga terdapat komponen abiotik. Faktor lingkungan yang berkedudukan sebagai komponen abiotik meliputi yang pertama, suhu. Suhu atau temperatur sangat berpengaruh pada metabolisme makhluk hidup. Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan, metabolisme, dan pengembangbiakan. Yang kedua, cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup
untuk beraktivitas sehari-hari. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Pada proses fotosintesis, ini akan menghasilkan gas oksigen atau O2 dan berbagai bahan makanan, baik yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, maupun vitamin. Kemampuan tumbuhan mengubah energi matahari menjadi bahan organik ini mengakibatkan tumbuhan berkedudukan sebagai produsen dalam suatu ekosistem. Tetapi intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan mencairnya gunung es di kutub yang mengakibatkan permukaan air laut naik. Yang ketiga, air. Air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kehidupan di muka bumi. Setiap sel makhluk hidup mengandung protoplasma, dan di dalam protoplasma itu terdapat kandungan air yang cukup tinggi, yaitu setiap sel diperkirakan memiliki 80% hingga 90% kandungan air, dan 10-20% diantaranya adalah mineral. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, dan kedalaman air. Jadi dapat disimpulkan bahwa air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kehidupan di bumi. Walaupun komponen abiotik ini dapat mengakibatkan bencana dalam bentuk banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, tanah. Tanah bagian dari bumi. Sebagai tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Hal penting pada tanah yang berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup adalah suhu tanah, kadar air mineral dalam tanah, sifat fisik tanah, kadar air tanah, dan topografi tanah. Yang kelima, pH. Aktivitas sel makhluk hidup tergantung pada situasi pH, enzim, dan nutrisi. Misalnya ketika seorang mengalami sakit, komponen abiotik dalam tubuh akan mengalami perubahan. Timbulnya gejala seperti mual, peningkatan suhu tubuh, lesu, serta hilangnya nafsu makan. Sebenarnya semua gejala tersebut diakibatkan oleh perubahan asam pH dalam tubuh, sehingga keasamannya menjadi netral. Aktivitas tubuh yang terencana akan dapat menjamin terlaksananya proses kegiatan fisiologis secara baik. Hal ini hanya berlangsung apabila semua komponen abiotik maupun komponen biotik ada dalam keadaan seimbang atau selaras. Yang terakhir, udara. Udara membentuk atmosfer. Udara atmosfer mengandung gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Udara atmosfer terdiri dari nitrogen, nitrogen 78%, dan oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Jadi gas nitrogen merupakan komponen terbesar yang terkandung dalam udara di atmosfer bumi. Nitrogen itu adalah bahan dasar pembentuk asam amino atau protein. Jadi protein juga sangat baik dibutuhkan oleh makhluk hidup.
untuk melakukan reproduksi sel atau perbanyakan. Tidak semua makhluk hidup dapat mengikat nitrogen secara langsung dari udara. Semua dibantu oleh adanya golongan bakteri yang dapat mengikat nitrogen secara langsung dari udara. Seperti misalnya bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman kedelai atau polong-polongan. Lalu oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pada umumnya, oksigen digunakan untuk melakukan metabolisme, yaitu bernapas, kecuali pada organisme anaerob obligat. Sedangkan karbon dioksida sangat berguna bagi tumbuhan, terutama dalam melaksanakan fotosintesis. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi oleh makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia akan digunakan tumbuhan sebagai bahan baku pembentuk karbohidrat. Gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Seperti misalnya tertutupnya kolam oleh pertumbuhan ganggang yang menyebabkan warna air kolam yang tadinya jernih menjadi warna hijau. Atau juga timbulnya bercak-bercak hitam pada roti setelah beberapa hari dibiarkan pada tempat yang lembab. Bercak-bercak tersebut merupakan jamur yang tumbuh pada permukaan roti. Dan gejala alam abiotik yaitu suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Seperti misalnya gejala alam biotik, gejala alam abiotik juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada musim kemarau, kita sering mendengar berita di televisi, radio, atau internet, atau media-media elektronik lainnya tentang terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia, misalnya di Kalimantan dan Sumatera. Salah satu zat yang dihasilkan dalam peristiwa kebakaran hutan. Sekian saja materi pada hari ini tentang gejala alam biotik dan abiotik. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa konsentrasi ya dan bisa menyimak pelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.